Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Waleda Channel. Di video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan daripada video membedah jaringan VLAN part 1. Di video yang pertama kita telah membahas tentang jaringan VLAN, tentang bagaimana cara menambahkan PC VLAN di masing-masing suite, kemudian bagaimana cara mengkonfigurasi VLAN ID dan VLAN name, serta VLAN mode aksesnya, kemudian juga konfigurasi mode terang. Nah, setelah kita mempelajari konfigurasi yang tadi saya sebutkan di video sebelumnya, di video yang kedua ini kita akan mencoba mengkomunikasikan setiap komputer VLAN yang tidak sejenis maupun yang sejenis itu bisa saling berkomunikasi. Nah, tentunya di sini kita perlu menambahkan satu buah perangkat baru, yaitu router. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara mengkonfigurasi jaringan VLAN di bagian part 2 ini, kita langsung saja ke praktek. Di sini kita masih menggunakan hasil konfigurasi yang kita kerjakan di part pertama ya, di video sebelumnya. Bagi yang belum menonton, nanti saya akan taruhkan deskripsi alamatnya di deskripsi di video ini. Kita langsung saja kita tambahkan sebuah router. Kita gunakan di sini router 1941. Kemudian kita hubungkan ke suite yang kedua. Oke. Di sini kita akan memberikan nomor IP address untuk masing-masing interface yang ada di router ya. Jadi kita di sini menggunakan interface gig 00. Nah, nanti di sini yang ini interface yang gig 00 ini kita akan berikan dia nomor IP address 192.168.0.1. Sedangkan nanti untuk yang masing-masing VLAN-nya kita juga harus definisikan di router. Karena kebetulan di masing-masing suite di sini kita sudah membuat jaringan VLAN sebanyak 4 buah VLAN ID ya. Jadi ada VLAN 10, VLAN 20, 30 dan VLAN 40. Nah, itu harus kita definisikan di sini. Sebenarnya angka 10 untuk VLAN ID 10 ini adalah hanya sekedar untuk memudahkan kita dalam mengingat IP address dari masing-masing jaringan VLAN yang kita bangun. Nah, nanti teman-teman kalau seandainya mau mengganti IP address-nya menjadi IP address mungkin untuk VLAN 10-nya nanti 192.168.1.1 itu juga boleh. Karena di video kali ini saya menggunakan studi kasus seperti ini. Jadi ini bukan angka yang saklek ya yang harus digunakan. Oke, jadi di sini kita sudah mengidentifikasi nanti untuk masing-masing IP address dari interface yang ada di router kita. Jadi interface yang pertama itu gig 00, itu kita akan memberikan nomor IP address 0.1. Kemudian untuk VLAN 10, 20, 30, 40 kita akan gunakan 10.254.
dan seterusnya ya. Ya, selanjutnya kita masuk ke bagian konfigurasi router. Nah, kita buka bagian router ini, kemudian kita masuk di bagian CLI. Nah, di sini kita masukkan perintah no ya, biar kita nanti mengkonfigurasi dari awal. Nah, untuk mengkonfigurasi di bagian router, kita harus masuk di bagian router terminal ya. Jadi kita masuk dulu menggunakan perintah enable, kemudian config. Nah, di posisi seperti inilah yang disebut dengan di bagian terminal router. Nah, di sini kita pertama-tama harus mengkonfigurasi daripada gig 00 ya. Kemudian kita tambahkan perintah no-sh. Nah, setelah itu kita masukkan nomor IP address daripada gig 00. Setelah itu kita masuk ke bagian interface dari VLAN 10 ya. Nah, di sini kita masukkan perintah encapsulation .1key 10. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Jadi untuk penulisan IP address kita barengi dengan penulisan subnet max-nya ya. Jadi IP address, IP-nya, kemudian subnet max. Nah, selanjutnya kita lanjut ke VLAN 20. Oke, kemudian kita sorry, tadi ada yang salah, jadi kita gunakan perintah encapsulation. Oke. Kita lanjut ke interface untuk VLAN 30. Dan yang terakhir adalah interface untuk VLAN 40. Oke, konfigurasi yang kita lakukan di router hanya sebatas interface di masing-masing VLAN. Nah, setelah itu untuk bisa menghubungkan daripada masing-masing PC, baik itu yang sepilan maupun yang tidak sepilan di jaringan yang sudah kita buat ini, maka di masing-masing daripada PC VLAN tersebut kita tambahkan IP default gateway-nya. Nah, untuk IP default gateway-nya nanti kita tambahkan IP daripada VLAN yang ada di interface router. Contohnya di sini untuk PC VLAN 40, jadi kita tambahkan IP default gateway-nya adalah 192.168.40.254. Jadi kita tambahkan sesuai dengan IP yang ada di router ya, untuk VLAN 40. Begitu juga kita lakukan pada masing-masing komputer VLAN. Kita isi ke semua PC ya. Setelah itu baru kita nanti uji coba apakah semua komputer, baik itu yang se-VLAN maupun tidak se-VLAN, sudah bisa terhubung satu sama lain. Baik itu yang
dalam satu switch maupun yang beda switch. Jadi proses yang kita lakukan ini adalah teknik secara statik ya. Nanti ada cara DHCP atau yang otomatis. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian pengetesan atau uji coba jaringan yang sudah kita konfigurasi. Kita coba tes dari PC VLAN 40 di switch pertama ke PC VLAN 40 di switch kedua. Oke, udah sukses ya. Ini yang masih sesama VLAN. Kita akan coba yang beda VLAN. Oke, kita coba lagi. Oke, masih valid ya. Ada satu hal yang tadi kita lupakan, yaitu kita belum melakukan konfigurasi mode terang yang mengarah ke router, yaitu interface FA07. Nah, di sini kita harus tambahkan juga ya. Jadi kita masuk ke bagian terminal switch. Kemudian kita tambahkan konfigurasi untuk mode terangnya FA07. Nah, di sini kita gunakan perintah untuk mode terang. Kemudian kita izinkan VLAN 10 sampai VLAN 40 ya, bisa melewati ke arah router. Oke, kita tunggu sampai warnanya berubah menjadi hijau. Nah, setelah itu baru kita coba tes. Memang harus agak lama ya, karena jaringannya memang menyesuaikan. Nah, kita coba tes lagi. Oke. Kita coba tes yang dari switch pertama ke switch ketiga. Lakukan sebanyak 2-3 kali ya. Oke, kita coba yang dari switch ketiga ke switch pertama ya. Kita balik. Oke, sudah sukses. Sukses juga. Kita coba yang dari switch ketiga ke switch. Ini harus kita coba sampai 2-3 kali. Oke, jadi sekarang jaringan kita sudah bisa terhubung.
jaringan VLAN yang sudah kita bangun sudah bisa terhubung satu sama lain, baik yang berbeda VLAN, yang sama VLAN maupun yang berbeda VLAN, baik itu yang dalam satu switch maupun yang berbeda switch. Nah, konfigurasi yang kita lakukan tadi itu adalah konfigurasi dengan teknik atau metode statik. Sekian dulu video pembelajaran pada hari ini. Kita lanjutkan di video part ketiganya nanti untuk lebih jelas mengenai konfigurasi jaringan VLAN secara DHCP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.